Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 21 Maret 2023, seperti biasa akan memaparkan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat untuk outlooknya dulu. Saham-saham Amerika Serikat ini bergerak naik di hari Senin dengan Dow Jones yang memimpin penguatan sebesar 1,2%, didukung oleh adanya kelegaan investor melihat adanya usaha penyelamatan Credit Suisse dan para bank sentral bersatu padu untuk mengembalikan kepercayaan nasabah atas sistem keuangan. Nah, seperti diketahui, UBS ini telah setuju untuk membeli Credit Suisse dengan deal seharga 3,23 miliar USD dalam sebuah aksi korporasi merger yang disusun oleh pihak otoritas keuangan Swiss untuk menghindarkan lebih banyak kejatuhan pada sektor perbankan. Nah, para pemodal juga akan fokus pada keputusan Federal Reserve hari Kamis dini hari mengenai kenaikan suku bunga, yang mana market sekarang mulai memperhitungkan 71,6% kenaikan 25 basis point dibanding 28,4% probability the Fed akan mengerem laju suku bunga seperti dilansir dari CME FedWatch. Kemudian dari benua Eropa, Jerman data PPI untuk bulan Februari menjelaskan inflasi di tingkat produsen ini masih memanas di atas ekspektasi 14,5% secara year on year. Kemudian ada trade balance untuk zona Eropa di bulan Januari membukukan angka minus 30,6 miliar USD, sebuah defisit yang jauh lebih besar dari forecast. Kemudian pada siang ini akan ditunggu data dari Jerman mengenai Zoo Economic Sentiment untuk bulan Maret yang menjelaskan outlook ekonomi 6 bulan dengan prediksi turun ke level 17,1 dari 28,1 pada periode sebelumnya. Kemudian pada malamnya laporan existing home sales Amerika Serikat untuk bulan Februari akan dipantau untuk mengetahui apakah benar ada pertumbuhan yang signifikan ke level 5% secara MOM dari minus 0,7% di bulan sebelumnya. Nah, kemudian dari domestik sendiri, ini IHSG tumbang 1% atau 65,75 poin ke level 6.612,49 dipicu oleh net sell asing sebesar 583,36 miliar rupiah, sehingga membentuk candle serupa atau dark cloud yang membayangi kenaikan kekuatan di hari Jumat lalu. Nah, kemudian diperkirakan tidak banyak sentimen dari dalam negeri yang akan mempengaruhi market karena minggu perdagangan ini tergolong pendek akibat terpotong libur 2 hari, yaitu pada tanggal 22 hingga 23 Maret besok untuk Hari Raya Nyepi dan hari pertama puasa. Nah, kami pun memperkirakan perdagangan masih akan berjalan lambat. Oleh karenanya para investor atau trader ini diharapkan untuk menghindarkan memupuk posisi portofolio terlalu banyak di minggu ini agar tidak terlalu rentan terekspos volatilitas market regional. Oke, kemudian untuk most active stocks itu kemarin ada BRI, Telkom, BBCA, Goto, BMRI, MDKA, Boga, BBNI, ASI, dan UNTR. Kemarin itu asing mencatatkan net sell sebanyak 583 miliar rupiah, dengan top foreign sell-nya ada BBRI, Goto, Telkom, BBNI, dan UNTR. Sementara untuk top foreign buy ada SMMA, BBCA, HMSP, Adaro, dan SMGR. Kemudian kita lanjut untuk company news. Yang pertama ada dari BRI, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang menargetkan pertumbuhan kredit mikro dapat tumbuh hingga 12% di tahun 2023. Sementara di tahun 2025 ditargetkan portofolio kredit mikro ini mencapai 45%. Tahun ini pembiayaan sektor mikro diharapkan masih menjadi penopang pertumbuhan perseroan. Nah, perseroan pun mengungkapkan ke depan akan membagi portofolio kreditnya menjadi 3 segmen, antaranya segmen bawah, segmen tengah, dan segmen atas. Nah, kemudian yang kedua ada dari IRA, PT Itama Ranoraya Tbk, berencana melakukan buyback saham di mana perseroan menyiapkan alokasi dana sekitar 50 miliar rupiah atau sebesar 3,698% dari jumlah saham. Nah, dijelaskan dalam keterbukaan informasi bahwa pembelian saham ini menggunakan dana idle perseroan sehingga tidak akan mempengaruhi pendapatan dan pembiayaan perseroan. Kemudian yang ketiga ada ITMG, di mana anak usahanya ini menggarap proyek gasifikasi batubara, yaitu PT
Indominco Mandiri atau IMM. Proyek ini diperkirakan menelan dana investasi sekitar 200 juta USD dan ditargetkan dapat beroperasi secara komersial pada tahun 2025 mendatang. Adapun proyek ini diproyeksikan dapat meningkatkan potensi keekonomian dari batubara yang sebelumnya tidak bisa ditambang. Untuk domestic and global news, dari domestik sendiri, ada dari Bursa Efek Indonesia yang mencatat terdapat puluhan perusahaan yang masuk dalam daftar antrian atau pipeline penawaran umum perdana atau IPO saham. Nah, Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia ini mengatakan sebanyak 33 perusahaan telah masuk dalam pipeline B. Perusahaan tersebut berasal dari berbagai sektor dan didominasi oleh perusahaan skala menengah atau yang memiliki aset 50 miliar hingga 250 miliar rupiah. Nah, kemudian pipeline IPO tersebut juga diisi oleh beberapa sektor. Perusahaan dari sektor consumer cyclical ini mendominasi pipeline dengan jumlah sebanyak 8. Sektor kedua terbanyak yaitu dari perusahaan transportasi logistik dan basic materials, yaitu ada 5. Kemudian ada 4 perusahaan sektor teknologi, 3 perusahaan sektor financials, kemudian ada property and real estate, 2 perusahaan sektor consumer non-cyclicals, 1 perusahaan sektor industrial, kesehatan, dan infrastruktur. Kemudian dari globalnya sendiri, ada dari UBS yang setuju untuk membeli saingannya, yaitu Bank Swiss, Credit Suisse, dengan 3 miliar franc Swiss atau 3,23 miliar USD dalam bentuk saham, dan setuju untuk menanggung kerugian hingga 5 miliar franc Swiss atau 5,4 miliar USD dalam sebuah penggabungan usaha yang direkayasa oleh pihak berwenang Swiss untuk menghindari gejolak yang lebih besar di dunia perbankan global. Kesepakatan ini mencakup bantuan likuiditas sebesar 100 miliar franc Swiss atau 108 miliar USD untuk UBS dan Credit Suisse dari Bank Sentral Swiss. Nah, untuk memungkinkan UBS mengambil alih Credit Suisse, pemerintah federal ini memberikan jaminan kerugian maksimal 9 miliar franc Swiss untuk bagian portofolio yang didefinisikan dengan jelas. Nah, kemudian dalam hal ini UBS juga akan menanggung 5 miliar franc pertama, pemerintah federal menanggung 9 miliar franc berikutnya, dan UBS akan menanggung kerugian lebih lanjut. Kemudian kita lanjut untuk Global and Domestic Economic Calendar. Hari Selasa ini kita menunggu data dari US mengenai existing home sales dan dari Korea yaitu mengenai data PPI. Untuk corporate calendar hari ini ada RUPS dari emiten Amor dan Pan R, kemudian cum dividen dari emiten BBRI. Kita lanjut ke teknikal. Hari ini IHSG kami proyeksikan sideways, yaitu menguji resisten terdekatnya di MA10. Support terdekat yaitu di 6565, sementara resisten terdekatnya di kisaran 6678 hingga 6700. Advice untuk perdagangan hari ini yaitu hold dan sangat spekulatif buy. Untuk rekomendasi saham yang pertama ada dari ACES. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Overview-nya yaitu rebound di support lower channel atau sideways trend dengan RSI-nya oversold. Target pertama itu di 474, target kedua di kisaran 490 hingga 492, dan target selanjutnya di 500. Adapun stop loss di 424. Kemudian yang kedua ada dari Unilever. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya pattern berbentuk double bottom, RSI positive divergence. Untuk target pertama di kisaran 4380 hingga 4420, target selanjutnya itu di kisaran 4500 hingga 4540. Adapun stop loss di 4090. Kemudian ada dari Tower. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy, di mana overview-nya yaitu limited downside potensial ke support long term-nya dan support dari previous low-nya. Kemudian juga RSI yang oversold. Target terdekat ini di 1000, target selanjutnya di 1040. Kemudian target tertingginya di kisaran 1080 hingga 1100 dan stop loss di 850. Kemudian ada UNTR.
rekomendasi kami hari ini spekulatif buy. Overview-nya yaitu melakukan upaya swing naik lagi dengan uptrend di atas MA10 dan MA20. Target pertama di kisaran 30.000 hingga 30.200. Target kedua di 31.000. Nah, adapun stop loss di 27.200. Kemudian rekomendasi saham yang terakhir ini ada dari ITMG. Rekomendasi kami hari ini spekulatif buy dengan overview-nya yaitu uptrend jangka pendek menuju target yang berbentuk pattern falling wedge. Target pertama di 40.000, target selanjutnya di 41.300, target ketiga di 42.350 dan target tertingginya di 43.800. Adapun stop loss-nya yaitu di 37.300. Oke, sekian mengenai paparan hari ini. Terima kasih.